Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jamaah kampung Taqwa astagfirullah. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa didengarkan di Meleti karena kebetulan ada kuliah subuh ya Cibanteng. Tapi tetap di sana juga melanjutkan surat Al-Ankabut ya. Selamat datang semua Palembang ya. Kita sudah sampaikan bagaimana salah satu kaum juga ya, salah satu kaum yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu daerah Madian ya. Kemarin kita sampaikan daerah Madian, Nabi Syuaib juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ujian-ujian yang diberikan Allah kepada orang yang menyeru kepadanya. Di antaranya Madian kemarin ya kita sudah sampaikan. Yang mereka mendapatkan balasan berupa siksa azab di dunia dari langit ya, berupa batu-batu yang bercampur tanah yang merontokkan ya, disertai dengan suara membuat mereka terkaget ya. Nah, salah satunya mereka juga suka berteriak-teriak memaksakan kehendak dagang usaha mereka ya. Sampai mati di negeri mereka sendiri, negeri yang mereka bangga-bangga. Nah, mari kita lanjutkan lagi ya. Kali ini mengenai sebenarnya sudah disampaikan di banyak surat sebelumnya, tapi di sini ada penjelasan ringkas atau kilasan-kilasan mengenai negeri-negeri juga yang sering dilewati Quraisy yang sudah dihancurkan Allah. Ada beberapa negeri-negeri yang mereka lihat sudah dihancurkan. Di ayat yang ke-38 surat Al-Ankabut. Ayatnya 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Ya. Insya Allah saya batuk-batuk sedikit Sukma. Dan kaum Ad ya, serta kaum Samud.
Dan sesungguhnya telah jelas bagi kamu tempat tinggal mereka dulunya. Dan bagi kamu setan menjadikan indah, ya. Bagi mereka setan menjadikan indah perbuatan mereka. Lalu dia menghalangi mereka dari jalan Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Nah, ini Ad dan Samud. Kaum Ad itu mendiami Iram, ya. Ada yang menyebut Iramadatil Imad, allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. Kaum Ad itu ada di Yaman, dekat daerah Hadramaut. Mereka biasa juga disebut Ahqaf, ya, mendiami bukit-bukit pasir atau membuat bangunan tinggi. Dan kaum Ad juga mendustakan Nabi Hud, ya. Kita sudah tahu Nabi Hud adalah salah satu nabi yang diutus setelah Nabi Nuh kepada orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, ya. Sementara yang satu lagi adalah Tsamud. Tsamud itu di utara Hijr, arah Aqabah. Utara Hijr itu utara Makkah Madinah, ya. Kalau yang tadi ke arah timur selatan, ya. Jadi ini adalah jalur dagang antara Sam dengan Yaman, ya. Jalur strategis lah kalau bahasa kita, ya. Dan orang-orang Quraisy biasa melihat, nanti kita lihat ini. Mereka juga mendustakan Nabi Shalih, Nabi yang dikirimkan ke mereka didustakan. Mana keluarin unta? Kalau benar tuh keluarin unta tuh dari batu itu, baru saya percaya sama kamu, Soleh. Begitu dikeluarkan, kemudian dimanfaatkan susunya, gantian minum dan sebagainya, malah dibunuh. Ya, ada yang beriman, tapi sangat sedikit. Nah, ini perilaku melihat mukjizat sama dengan perilaku orang-orang yang pura-pura sama dosa, ya. Sama kan, dosa nggak kelihatan, mana buktinya ada hukuman kalau kita berdosa, sama tuh, ya. Apa hukumannya kalau kita berzina? Nggak ada, nggak kelihatan, sama tuh. Mencuri misalnya, ya, durhaka kepada orang tua, ribut sama orang lain, bahkan membunuh, ya, membenci. Ada orang-orang yang begitu juga, dan itu selalu ada. Kalau selalu ada berarti boleh dong, Pak. Bukannya boleh, itu selalu ada yang siap-siap menuju neraka dia, gitu. Hati-hati. Jadi Ad dan Tsamud, ya. Sama, dua-duanya juga itu punya kekuatan, ya. Dan kadang-kadang kekuatan itu, kekayaan itu, ya, kuat, kaya, ya, bahkan punya banyak anak buah, rombongan, badan kekar, itu yang melenakan, ya. Waqad tabayyana lakum mim masakinihim. Sesungguhnya kamu itu sudah tahu tempat-tempat mereka. Tempat-tempat mereka runtuh sekarang itu sudah tahu. Bekas-bekasnya masih kelihatan di zaman Nabi waktu itu.
Berarti ribuan, puluhan ribu tahun. Ya. Baik Ad ataupun Tsamud. Memang nabi-nabi itu terkonsentrasi di Timur Tengah ya. Nggak ada nabi dari Indonesia ya. Kemarin baru ada tuh nabi palsu meninggal, ngaku ketemu Jibril ya. Meninggal juga dia. Ada juga pengikutnya, kita aneh juga tuh ya. Jadi nggak ada nabi di Asia Tenggara aja, nggak ada di Amerika apalagi ya. Nabi adanya di sana, dan nabi terakhir adalah khataman nabiyyin, Nabi Muhammad SAW. Reruntuhan dari sisa-sisa peninggalan kehancuran itu udah ada. Kalau kemarin ya kita sudah sampaikan bagaimana kaumnya Nabi Syuaib ya mendapatkan hujan batu ya. Kaum Ad Allah berikan apa? Diberikan angin dingin. Ada yang mengatakan berhari-hari angin dingin yang membuat orang mati. Macam-macam bentuk caranya Allah ya, supaya juga diceritakan oleh orang-orang sekelilingnya sehingga ke anak cucu. Yang kena kan yang di situ aja. Dan pasti orang-orang sekelilingnya itu melihat ketika lewat bau busuk dan sebagainya. Kemarin itu ternyata itu ada gitu. Ya, bergelimpangan mayat. Ya. Gak kebayang oleh kita satu negeri itu dihancurkan. Ya. Ini juga isyarat kepada kaum Quraisy bahwa kamu tuh udah sering lihat ya. Ya. Jelas reruntuhan batunya ke sana ke sini. Mungkin kalau tulangnya sih udah nggak ada kali ya. Tapi bangunan-bangunan yang dibangga-banggakan, rumah-rumah yang tinggi, yang mewah, hilang. Ya. Nggak dibawa mati. Ya. Cuma amal aja yang kita bawa mati. Makanya rugi kalau kita tidak memperbesar amal. Jadi ribet ya. Amal lagi di dunia ini kalau kita tidak memperbesar, memperbanyak, rugi. Ya. Nah, ada kuncinya nih. Allah sebutin di sini kuncinya nih. Kenapa mereka melakukan itu? Ini Allah lihat nih, ada kuncinya di tengah ayat ini. Biar teman-teman dan kita semua termasuk saya, jangan berpikir saya juga menasihati diri sendiri nih. Malah lebih banyak menasihati saya sendiri. Ya. Mohon maaf ya kalau kadang-kadang ada kata-kata yang ingin menyinggung perasaannya. Sebenarnya itu emang sengaja nyindir sih sebenarnya, sekalian aja gitu kan. Lebih baik disindir di dunia daripada saya nanti di sana di akhirat nyindir-nyindir. Nggak bisa. Di akhirat itu udah tidak ada sindiran, yang ada adalah balasan. Mendingan disindir di sini, ya. Mendingan disampaikan di sini, mendingan saya dipelototin orang di sini, nggak apa-apa. Ya, daripada di sana saya tak punya kekuatan apapun. Ya. Beberapa nabi aja sampai tak punya kekuatan apapun, kecuali Nabi Muhammad SAW dengan syafaat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kunci dari kelakuan bejat, kelakuan rusak mereka ya, adalah kata-kata ini. Teman-teman ini kudu tulis di tagline masing-masing nih. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan menghiasi, menjadikan indah perbuatan mereka.
Ada polesan syaiton. Jadi amal-amal mereka, perilaku mereka yang merusak ini, banyaknya perilaku kerusakannya banyak. Ya. Mulai dari perilaku fisik yang gak benar, mental, psikologisnya rusak kayak kaum Sodom. Ya. Ada juga yang mengurangi takaran dan timbangan, hak orang diambil, tanah orang digeser. Ya. Ada yang mengambil hak orang lain, ada yang merusak manusia, ada yang berbohong, ada yang berjudi, ada yang berzina, minum, mulutnya kasar, menyiksa manusia, banyak. Orang-orang ini kuncinya dipoles sama setan sehingga perbuatannya dianggap benar, gitu. Banyak caranya setan itu, karena dia apa? Kanan kiri atas bawah, ya. Fauqo, shimal, kemudian yamin, ya. Dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, itu selalu kita dibisiki terus, ya. Dan dijadikan indah. Apa yang indah itu? Perbuatan salah yang dijadikan indah oleh setan. Ini aduh mubin, kita harus ingat terus nih. Aduh mubin itu apa? Musuh yang nyata kita itu harus kita ingat. Musuh sebenarnya kita itu setan dan nafsu kita yang dikendalikan oleh dia. Ya. Mulai dari pembunuhan pertama anak Adam dulu, itu kan dari nafsu yang dikiling-kiling sama setan. Ya, termasuk pembunuhan anak-anak perempuan orang Quraisy pada saat itu, ya. Alasannya ini kan berkorban, dulu Ibrahim itu korban, kamu juga berkorban dong. Kalau perlu kenapa anak perempuan lagi yang dipilih? Ya. Dijadikan indah. Dan setelah dibuat dia memandang indah kerusakan ini, ya. Memandang indah kerusakan menyembah berhala ini, ya. Nggak cuma berhala, ya, macam-macam, karena berhala itu cuma simbol. Sebenarnya dia menyembah yang lain, menyembah nafsu dia, menyembah kekayaan dia, menyembah kekuatan dia, menyembah anak buah dia, menyembah kekuasaan dia. Jadi itu cuma simbol aja, ya. Itulah yang takut dilepas oleh Abu Jahal, Abu Lahab, itu kayak gitu. Bukan berarti dia masalah penyembahan patungnya, bukan. Kalau patung ini enggak dia disembah oleh masyarakat sini, saya nggak jadi pemimpin, saya nggak dapat pundi-pundi uang masuk ke kantong, gitu. Ya. Setelah dihiasi, dipoles oleh setan, ya, perbuatan jelek, buruk, maksiat, musyrik ini, ya. Fasaddahum anis sabil, lalu mereka disesatkan dari jalan Allah. Ya. Padahal udah dari zaman Nabi Nuh udah diingatkan, kan, ibaratnya orang kafir, orang yang mendustakan Allah itu sudah diazab, selesai, tinggal kaum beriman. Tapi apa yang terjadi, lama-lama mulai dikilik-kilik. Pertarungan antara hidayah dengan kesesatan selalu ada, ya. Sampai sekarang, termasuk lagi nih puasa kayak gini nih, tetap ada, ya. Memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang nggak benar, itu juga kan ajakan untuk keluar dari jalan Allah, ya. Kalau jalan Allah ketika lagi puasa ini berarti melakukan hal-hal yang serius, kan, hal-hal yang menambah keimanan, menambah jumlah ayat yang dibaca, menambah sholatnya,
menambah sedekahnya, gitu, menambah baik dengan tetangganya. Jadi yang tadinya udah nggak teguran selama berbulan-bulan jadi teguran. Modalnya apa? Modalnya sepiring pisang goreng aja dikirim, udah selesai. Kadang-kadang kan begitu gitu. Untuk memulai itu ditarik-tarik terus ini kaki kita. Keluarga ini emang udah ribut dengan saya, udah bertahun-tahun ribut. Masa kita harus kasih makanan ke dia? Pasti ditolak, dibuang-buang. Nanti deh pasti dibilang, ngapain aku? Udah bismillah, lihat aja. Indah itu kalau begitu, indah banget ya. Cobain aja, cobain. Ya. Nggak usah ngomong minta maaf juga udah tahu itu. Orang ini mau baik sama kita, udahlah yang lain-lain selesaikan lah. Jadi ukhuwahnya timbul. Ukhuwah kita timbul gitu. Ukhuwah, rasa kasih sayang, ikatan sesama mukmin, ya. Itu timbul. Tahabu kata Nabi, salinglah engkau memberi hadiah, engkau akan saling mencintai. Ya. Salam tuh hadiah juga tuh, assalamualaikum hadiah. Ya. Termasuk memberikan sekerat kikil kambing itu misalnya kalau lagi. Tapi jangan sekerat bener lah, tambahinlah dikit-dikit. Ini bulan sangat luar biasa ya. Udah latihan kita di sini nih sekarang. Orang kan berpikir ngasih-ngasihin makanan nih lagi bulan puasa ya. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan sebulan yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang kami begitu mohon doain. Gitu. Ya, jadi bulan ini bulan-bulan untuk amal nih. Ya, nggak usah dilencengin sama itu tadi wazayana syaiton ya. Ada waswisu fisudurinas nih. Nanti ditambah nyogok lah, kayak orang kaya aja bagi-bagi lah. Jangan kayak gitu. Wa kanu mustabsirin, dan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Mereka nih Ad dan Tsamud ini orang-orang yang berpandangan tajam. Bahasa lainnya apa? Pinter. Ya. Bahasa lainnya cerdas. Kalau nggak cerdas dia nggak bisa membangun bangunan tinggi pakai bukit-bukit pasir dan batu, nggak bisa. Ya. Dan saya katakan kayak model-model tukang bangunan tuh orang-orang cerdas loh, jangan salah. Mungkin dia tidak sekolah tapi dia ngerti. Ya. Pak Guru, Pak Guru Suroso apa kabarnya? Jakarta Barat atau saya lupa. Main Pak katanya Pak. Jadi Ad-Tsamud nih orang-orang yang berpandangan tajam ya. Di sini disebutkan mustabsirin, orang-orang yang bisa melihat, memandang tajam. Jadi sebenarnya mereka bisa melihat tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk lewat lisan nabinya. Sebenarnya mereka tahu. Ya. Tadi saya sampaikan, tukang bangunan itu jangan dihina ya. Dia itu cerdas. Dia bisa membangun itu, dia tahu timbangan namanya mizan. Dia tahu timbangan antara batu ini dengan batu sana, mana yang lebih tinggi, pakai water pass. Tahu dia mempelajari prinsip-prinsip fisika itu. Anak SMP dan SMA juga belum tentu bisa pakai water pass itu. Ya, water pass tuh, tahu water pass ya? Water pass itu memakai prinsip bejana berhubungan dalam fisika, bahwa air akan datar, ya, ada hubungannya dia sehingga bisa diketahui ketinggiannya. Itu yang dilakukan kurang lebih 3 tahunan yang lalu anak-anak SMP terbuka tuh di bawah tuh sama Palus waktu itu. Ya, ngukur ketinggian air dari bawah sampai ke rumahnya Pak Oman kalau salah kemarin. Dan itu didapat 25 meter. Ya, waktu itu ya kita ngobrol-ngobrol lah sama anak-anak.
Untuk mengangkat air ini sampai ke kampung Asten perlu kekuatan mesin yang bisa mengangkat 25 meter air. Dan itu terwujud sekarang. Yang tadinya jadi dongeng, ya, air kali naik ke atas tuh jadi dongeng gitu. Tapi alhamdulillah terwujud dan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Itu ilmu, teman. Ya. Tadi cerita tentang tukang bangunan sih ceritanya. Karena orang-orang ini, ya, orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, yang merasa dirinya tinggi, merasa dirinya kuat, besar, pintar, banyak anak buah, bangunan apa juga dia buat. Padahal dulu teknologinya nggak ada coran, nggak ada apa, mobil yang buat ngecor yang loncat, nggak ada. Bisa. Ya. Mereka ini orang-orang yang memandang pikirannya panjang, tapi lewat oleh godaan setan. Jadi begitu ya. Kalau kita nih orang-orang, ya kalau di kampung sini sih insya Allah lah, nggak ada yang idiot lah, idiot nggak ada ya, idiot nggak ada. Jadi bisa memandang nih hampir setiap hari lah ya, insya Allah ya palingnya seminggu 3-4 kali lah mendengarkan Al-Quran dari musola itu. Nggak cuma kampung sini ya, yang lain. Masa 10% gak ada yang masuk gitu? 10% lah, nggak usah banyak-banyak, 10%. Ya. Ada yang masuk, ada yang dicerna, masuk ke dalam hati, ya. Lalu berwujud menjadi amal. Kan amanu wa amilus sholihat. Harus ada amalnya. Ya. Dimulai dari rumah dulu ya, membiasakan sholat 5 waktu misalnya ya. Mulai mempelajari Al-Quran lagi ya. Mulai berbaik-baik kepada saudara, ibu, bapak, menghormatinya ya. Kata-kata kata-kata malas, bahkan kata-kata pelecehan terhadap ibu sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Enak. Apa kabar berjuang Tibun Nabawi ya, lewat herbal. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Bogor Utara. Jadi mereka ini orang-orang pinter dihancurkan oleh Allah. Jadi pinter itu bukan ukuran, pintar itu bukan ukuran, yang ukuran itu iman. Pintar bukan ukuran. Abu Jahal itu yang disebut orang pintar sebenarnya, bukan orang bodoh. Itu bodoh artinya dia tidak melihat tanda-tanda Allah, melihat tapi diabaikan. Abu Jahal itu orang pintar, strateginya macam-macam. Masih ingat kan cerita itu bagaimana strategi mau membunuh Muhammad? Ya. Apa strategi-strateginya? Di musyawarah itu, meeting khusus di Darun Nadwah namanya. Ya. Kumpulin. Kita bunuh aja, jangan dibunuh. Kalau dibunuh tuh nanti orang itu bunuh kamu, terus sukunya semuanya bangkit. Suku Bani Hasimnya itu bangkit, nanti gimana? Kita usir, jangan diusir. Kalau diusir nanti dia bisa menyebarkan virus-virus pemikiran Muhammad kemana-mana itu si Muhammad. Ya. Kita tuduh aja dia ahli sihir, ahli gila. Kita udah tuduh-tuduh, tetap aja banyak yang mau masuk ke kita, ke agamanya dia. Ada seseorang tuh yang ngomong, gimana Cak kalau begini caranya? Katanya sih itu entah jelmaan setan atau apa ya. Ada orang tua yang tidak dia kenal sih. Ya, ini aja, panggil aja semua pemuda kampung tuh, perwakilannya dipanggil. Kampung misalnya nih, kampung A, kampung B, kampung C, kampung D, semua dipanggil. Terus diapain? Kasih pedang satu-satu. Terus gimana? Tepung Muhammad. Selanjutnya masuk ke rumahnya bareng-bareng. Selanjutnya bunuh bareng-bareng. Muhammad dibunuh bareng-bareng. Iya, pakai puluhan pedang mereka. Terus gimana? Kalau
anak sukunya Muhammad itu meminta dia atau meminta balasan, dia harus meminta balasan ke semua suku sini, ya gak? Ini strategi cerdas. Jadi model-model kayak gitu tuh tetap ada. Dia pakai kecerdasannya untuk menghancurkan agama Allah. Ya. Jadi jangan merasa keren, anaknya pintar, anaknya cerdas, tapi dia tak beramal, tapi dia tak beriman, tapi kata-katanya kasar sama orang tua, ya, kata-katanya rusak, apa aja disebutin, bego, tolol, anak setan, Masya Allah. Ya. Kata-kata itu menunjukkan keimanan. Ya. Makanya jangan sampai. Bismillah lah kita tahan betul. Kalau udah Pak, saya udah kebiasaan Pak dari kecil begitu, istighfar setelah itu. Ya, setelah ngomong itu istighfar, astagfirullahaladzim, minta maaf sama orang. Lama-lama yang diingat istighfar, bukan tololnya, bukan begonya, ya, bukan PA-nya, bukan gelonya, gitu, bukan anjingnya, apa aja disebutin. Kebun binatang keluar dong, kecoa lawan. Lanjut teman-teman di ayat yang ke-53. Kok 53? Salah 49. Lewat satu. Udah pengen cepet aja. Jamaah kampung takwa Asten rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini dari berbagai kota lah, ya. Ayat ke-39. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Dan Qarun dan Fir'aun dan Haman, ya. Sesungguhnya sudah datang Musa kepada mereka dengan keterangan jelas, ya. Maka mereka berlaku sombong di muka bumi ini, ya. Mereka berlaku sombong. Siapa itu? Ada tambahan lagi nih, ada Qarun, ada Haman, ada Fir'aun. Jadi disejajarkanlah kira-kira itu dengan dua yang tadi itu. Siapa? Kaum Ad dan kaum Samud. Kalau di zaman Nabi Musa ini tokoh-tokohnya lebih jelas, lebih kelihatan jelas. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ada Qarun yang punya kekayaan dan ilmu, ya. Ada Fir'aun yang diktator, kejam, bengis, ya, haus darah. Bukan berarti dia minum darah. Kalau ada anak laki Bani Israel, potong lehernya lewat, ya. Ada Haman. Haman ini adalah apa? Pengaturnya Fir'aun, ya. Petugas khusus tangan kanannya Firaun untuk melaksanakan kezoliman mereka. Ada 3. Qarun juga begitu. Mungkin Qarun tidak mendukung Firaun, tapi dia mendukung kezoliman terhadap harta, pelit, mungkin berusaha merusak harta orang lain. Biasa begitu. Semakin kaya orang, semakin pelit. Orang kaya tak beriman. Sekali lagi ya, semakin kaya orang, semakin pelit, itu orang kaya tak beriman. Hartanya akan menyusahkan dia. Ini sekali lagi, semakin kaya orang, semakin pelit orang, itu tak beriman. Hartanya akan menyusahkan dia. Yang mestinya dikasih ke orang lain, ya,
Karena kan harta di kita itu ada harta orang lain. Ada kewajiban zakat di situ. 2,5%, bahkan kalau pertanian itu sampai 10%, 5 sampai 10%. Ya. Zakat pertanian itu 5 sampai 10% harus dikeluarkan dari total. Ya kalau sudah nisab, kalau sudah haul, nisab ya. Nisab itu artinya batasnya sudah cukup, harus dikeluarkan. Ya. Kalau tidak dikeluarkan, korun anak buahnya. Hartanya akan menyusahkan dia. Ciri-ciri menyusahkan dia apa? Ada di pikiran dia terus, bahkan ke bawah mimpi tuh harta. Bisnis saya gimana ya? Bisnis saya gimana ya? Usaha saya gimana ya? Perdagangan saya gimana ya? Tanaman saya gimana ya? Ternak saya gimana ya? Investasi emas saya gimana ya? Ada di pikiran terus. Kehidupannya cuma untuk mikir itu. Emang bahagia tuh? Bahagia gak? Enggak. Saya sering melihat ya, dulu di kampus kalau nggak salah ada tukang beca tuh. Kadang-kadang pada tidur itu di beca itu. Kayaknya nyaman kehidupannya itu, nggak mikirin apa-apa, tidur begitu aja udah cukup. Sering juga saya sampaikan, kadang-kadang ada orang yang nggak bisa tidur, susah. Ya. Baru mau tidur sedikit, matanya melek lagi, mikirin lagi, oh harta yang itu. Baru tidur matanya melek lagi, diingetin lagi. Ya. Supaya ditumpuk-tumpuk terus. Ya. Emang dikira bahagia itu? Belum tentu. Ya. Belum tentu bahagia itu. Makanya cukup sajalah kalau kita bandingkan rumah kita dengan rumah Nabi, Masya Allah berat ya. Begitupun bagaimana perilaku sederhananya Umar bin Khattab ketika datang satu utusan ya. Nyari-nyari mana istananya Umar itu yang kekuasaannya sampai di Sam ya, bahkan Irak. Sekarang mungkin bisa 15 negara kali itu kekuasaan Umar. Orang yang sangat ditakuti di 15 negara kurang lebih ini. Mungkin kalau ukuran sekarang ya Umar itu. Ada utusan datang tek gitu. Pakai unta atau apa ya. Ditanya itu orang sini. Ada anak-anak kalau mana dia nyebutnya Khalifah Umar ya, Presiden Umar lah kalau bahasa kita. Sekarang bukan presiden, kalau presiden cuma satu negara itu, bernegara-negara banyak. Tuh lagi tidur tuh di situ di emper masjid, lagi istirahat. Utusan itu datang ke Umar, kemudian sembari entah bangun dan sebagainya, Umar itu apa dia bilang? Pantes orang itu dipimpin Umar mau. Pantes ya kehidupannya cuma begini. Nggak ada tanda-tanda kekayaan pada bekas tubuhnya, pada bajunya, nggak ada. Karena dia mengikuti dua pendahulunya. Siapa pendahulunya? Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dua pendahulunya dia ikut ya. Orang-orang yang tidak mengambil dunia tapi mengambil akhirat, itulah jalan satu-satunya. Itulah jalan yang ditolak oleh Ad, Samud, Sodom, Korun, Haman, Firaun, ditolak. Tapi itulah jalan satu-satunya kebahagiaan menuju akhirat. Nggak usah di akhirat, di dunia aja udah bahagia. Ya. Oh, ini sebabnya disebut dengan khalifah yang adil ya. Yang pernah dibicarakan bahwa
kalau ada, kata Umar, kalau ada keledai ya, yang jatuh di Irak, kata dia, gara-gara jalannya tidak aku keraskan, tidak aku perbaiki, kata Umar, maka aku bertanggung jawab di akhirat nanti. Tuh pemimpin. Padahal Irak dengan Mekah jauhnya kayak gimana? Harus pakai pesawat, berhari-hari naik onta. Itu pemimpin. Dia perhatikan betul. Kalau perlu jalan umatnya ini, jalan yang disebut jalan, bukan jalan hidup ya, jalan ya termasuk jalan hidup. Itu diperhatikan, dirapikan, tidak ada lubang. Ya, bukan malah mengorek-ngoreknya sehingga aspalnya dari 10 cm jadi 5 cm jadi 2 cm. Bahkan gak ada aspalnya, diganti. Jahatnya manusia tuh. Ya. Wajar kalau orang itu begitu merasa tentram dengan umat, karena dia mengikuti dua pendahulu. Ya. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang mau ditemui seseorang, saya lupa Fulan lah namanya. Terus kata keluarganya itu ada di kebun ini katanya. Ternyata di kebun kurma. Di kebun kurma itu ada semacam sumur kali ya, atau telaga atau sumur. Kemudian dia masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wahai Nabi, saya si Fulan. Oh ya, silakan tunggu dulu gitu. Potongannya saya lupa nih, potongan kisahnya nih. Tapi setelah ditemui Nabi kembali lagi. Sementara siapa si Fulan ini di luar kebun itulah, kira-kira agak tertutup mungkin kebunnya. Mungkin entah mau mandi atau apa Nabi. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar datang bertanya, Assalamualaikum, bertanya pada Fulan, ada Nabi di dalam? Ada. Sebentar ya Abu Bakar, saya ngobrol dulu gitu. Apakah diizinkan masuk atau tidak gitu. Siapa si Abu Bakar ini? Fulan itu datang ke Nabi, Assalamualaikum wahai Nabi. Ya, itu di depan ada tamu Abu Bakar. Oh ya, sampaikan salam kepadanya, suruh masuk dan beritahu pada dia bahwa dia akan mendapatkan surga. Nah, ini kata-kata Nabi bahwa Abu Bakar sebelum meninggal itu sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Pak, enak banget ya kalau begitu ya. Kita bisa nggak kayak gitu? Bisa sih bisa. Cuma levelnya harus level dia baru bisa. Abu Bakar. Nanti kita lihat salah satu contoh level Abu Bakar nih. Ya. Kemudian Abu Bakar masuk pinggiran sumur itu, ya. Ternyata ada semacam batu bata kayak gitu ya. Nabi menjulurkan kakinya nih ke air situ. Kemudian Abu Bakar datang duduk menjulurkan kakinya juga ke air situ dengan Nabi. Ya mungkin bicara-bicara lah ya. Entah berapa lama kemudian datang Umar. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Nabi di dalam. Ya gitulah kira-kira ini bahasa saya aja. Ada. Sebentar ya, saya masuk ke dalam. Fulan datang. Assalamualaikum, wahai Nabi. Di depan ada Umar bin Khattab. Oh iya, sampaikan salam, suruh masuk dan kasih tahu dia akan mendapat surga. Ya. Umar itu gitu. Kemudian disampaikan, wahai Umar, kamu boleh masuk, kamu mendapat surga. Oh. Umar masuk. Kemudian menjulurkan kakinya di sumur itu. Jadi kakinya ditaruh di sumur. Hadis ini ada di hadis riwayat Bukhari. Entah berapa lama datang lagi yang ketiga.
Siapa? Al-Khalifatul Tsalits, ya. Utsman bin Affan, mantunya Nabi Dzunnurain, karena dia punya istri 2 anak Nabi, satu sudah meninggal dan dinikahin lagi, ya. Dzunnurain. Sama disampaikan oleh Nabi itu. Boleh suruh masuk, sampaikan kepadanya dia akan masuk surga dengan cobaan. Wah, ini isyarat. Betul, dengan cobaan. Kenapa? Karena Utsman meninggal, mati syahid, dibunuh ketika membaca Quran waktu dikepung rumahnya dulu, ya. Ketika Utsman datang, ternyata sumurnya sudah penuh nih. Utsman duduk atau jongkok di luar. Itu 3 sahabat Nabi, ya. 3 sahabat Nabi yang dijamin, 2 sahabat Nabi, 3 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang dijamin masuk surga. Tadi saya sampaikan ada sedikit, kok bisa seperti Abu Bakar gitu dijamin masuk surga? Levelnya kayak gimana? Ada ceritanya lagi nih, ini potongannya nih, berbeda kan? Di surga itu ada Ar-Rayyan, kata Nabi. Ada Ar-Rayyan, kemudian ada As-Shalah, kemudian ada beberapa pintu. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu berjihad di jalan Allah, ada macam-macam pintu. Ada juga Ar-Rayyan, ya. Ada yang mengatakan Ar-Rayyan, kemudian bisa juga disebut Royani, pakai y-nya 2. Ya, ada Kang Royani di depan. Mudah-mudahan itu intinya, orang yang masuk surga lewat pintu itu adalah orang yang berpuasa, menyukai puasa, ya. Nah, kalau udah selesai, dipanggillah orang-orang yang menyukai puasa nih, orang-orang yang bagus dalam puasanya ini, untuk masuk lewat Ar-Rayyan. Ada juga yang masuk lewat pintu sholat, pintu sedekah, pintu berbuat macam-macam lah, ya. Kalau udah selesai ditutup, Abu Bakar nanya, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Ada, kata Nabi. Dan aku berharap itu adalah engkau. Wah, itu baru dipanggil seluruh pintu surga. Itulah levelnya Abu Bakar, ya. Makanya kita kan nggak tahu nih amal apa yang Allah sukai, makanya pakai nih semua pintu begitu, ya. Puasanya kita oke, sholatnya oke, kemudian sedekahnya oke, berbuat baik oke, semuanya, ya. Mendoakan orang lain juga oke juga, membantu orang lain. Anabi auni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama pertolongan kepada hambaku. Di mana jika hambaku itu selalu menolong orang lain hambanya. Jadi semua pintu untuk masuk surga itu caranya masuk aja kita semua pintu. Pakai sedekah tuh gimana caranya supaya kita bersedekah, gimana caranya untuk kita sholat, gimana caranya kita menghormati, memuliakan orang tua, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, semuanya. Termasuk menyantuni anak yatim, orang miskin gak punya uang, mau minjem juga malu, karena ada yang begitu, ya. Kita tahu sebenarnya itu. Kadang datang ke rumah gitu, ya, dia mau mengucapkan gimana gitu, padahal dia butuh. Kalau kita peka itu nggak usah ada. Mau minjem uang, ya, mau minjem uang cek, jangan begitu, ya. Kasih. Ini saya ada ini. Kalau belum diucapkan, itu sensitivitas orang mukmin tuh begitu. Ya. Dia tahu saudaranya kesulitan, nggak usah nunggu diminta, nggak usah. Dia tahu tetangganya sulit, anaknya nangis, soalnya ternyata kelaparan gitu, ya, makan juga apa adanya. Nggak usah nunggu diminta, nggak usah nunggu dipinjam. Datang bawa beras, bawa makanan, bawa.
sampaikan, sehingga kita didoakan. Itu doa itu yang mahal, lebih mahal dari emas tuh doa tuh, jangan salah. Lebih mahal dari gunung intan berlian doa itu. Karena bisa saja doa itu yang menarik tangan kita dari neraka. Wah, ini agak serius sedikit nih kalau gitu. Bisa saja doa dari tetangga sebelah kita itu yang menarik kita dari neraka. Masya Allah. Mau kayak gitu? Mau gak? Ya, amal lakukan. Kita sama-sama bareng-bareng. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang melewatkan hidayah, melewatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Ad, Samud, Qorun, Harun, Fir'aun. Ya, sebelumnya lagi ada kaum Sodom, melewatkan hidayah. Ada di depan mata hidayah itu didengar juga, lalu dia lewatkan begitu saja. Ajakan untuk menuju Allah, ajakan untuk menuju masjid, musola, majelis taklim dilewatin begitu aja. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.